Halo semuanya. Pernah nggak sih pas harus ngomong di depan umum, rasanya langsung deg-degan? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar tuntas semua rahasia pidato yang keren. Kita ubah rasa cemas itu jadi percaya diri, pakai panduan yang gampang banget buat ikuti. Nah, ini dia nih momennya. Pikiran langsung blank, jantung berdebar kencang. Duh, kita semua pasti pernah ngalamin. Mau itu di depan bos, di depan kelas, atau pas acara keluarga sekalipun. Tapi gimana kalau saya kasih tahu, ternyata ada loh rumusnya, semacam kerangka kerja yang bisa bikin semuanya jadi beda? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di sumber kita, istilah yang dipakai itu sesorah, atau ya, pidato. Coba deh, lupakan sejenak soal panggung besar atau sorotan lampu. Intinya tuh, pidato itu ya cuma kegiatan nyampain ide ke orang lain. Kalau kita lihatnya sesimpel itu, rasanya bebannya jadi lebih ringan kan? Nah, semua pembahasan kita hari ini tuh sumbernya dari ringkasan yang padat ini. Kelihatannya simpel ya, tapi jangan salah, di dalamnya tuh ada semua fondasi yang kita butuhin. Mulai dari cara nyampeinnya sampai ke struktur isinya yang kokoh. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita masuk bagian pertama, cara penyampaian. Sering banget kan kita fokus sama apa yang mau diomongin, tapi lupa kalau gimana cara kita ngomonginnya itu bisa jadi jauh lebih penting. Inilah fondasi dari pidato yang benar-benar ngena. Menurut sumber kita, ada 5 metode utama. Setiap metode ini punya plus minusnya sendiri loh. Jadi, memilih mana yang paling pas dengan situasi dan kepribadian Anda, itu langkah pertama banget menuju kesuksesan. Coba kita lihat apa aja pilihannya. Yang pertama, impromptu. Ini nih, gaya dadakan. Bayangin aja Anda lagi di acara, tiba-tiba ditodong buat kasih sambutan singkat, sama sekali nggak ada persiapan. Kuncinya di sini adalah tetap tenang dan pakai struktur simpel buat nyusun pikiran dengan cepat. Kedua, ada metode menghafal. Jadi Anda tulis naskah lengkap, terus dihafalin kata per kata. Cara ini bisa menghasilkan penyampaian yang presisi banget. Tapi, hati-hati, risikonya bisa kedengeran kaku kayak robot, atau yang lebih parah, ambiar semua kalau ada satu kata aja yang lupa. Lanjut, metode naskah. Wah, ini sih pilihan paling aman. Baca langsung dari teks. Cocok banget buat acara resmi atau pengumuman penting di mana setiap kata itu berharga. Tantangannya? Gimana caranya tetap jaga kontak mata dan kedengaran alami bukan cuma kayak lagi baca pengumuman. Nah, ini dia nih yang sering dianggap sebagai golden standardnya public speaking. Extemporan. Anda nggak menghafal, tapi juga nggak membaca. Anda benar-benar menguasai materi dan ngomong cuma dengan panduan poin-poin utama. Ini tuh keseimbangan sempurna antara persiapan dan spontanitas. Bikin Anda kelihatan ahli sekaligus otentik. Dan yang terakhir, metode variatif. Coba deh bayangin presentasi ala-ala TED Talk. Anda nggak cuma ngomong, tapi juga pakai slide, video, atau bahkan bawa properti buat nguatin pesan. Ini cara yang ampuh banget buat bikin pidato jadi lebih hidup dan gampang diingat. Oke, tadi kita udah bahas 5 cara buat menyampaikan pidato. Sekarang kita pindah ke bagian isinya. Soalnya, sebagus apapun cara Anda ngomong, kalau nggak ada struktur yang jelas, ya pesannya nggak bakal nyampe. Jadi yuk, kita bangun cetak birunya sekarang. Gini deh, setiap pidato yang hebat itu ibarat sebuah perjalanan. Dan namanya perjalanan, pasti butuh peta kan? Nah, struktur inilah peta Anda. Peta ini yang bakal nuntun audiens Anda dari awal sampai akhir tanpa bikin mereka bingung. Dan pastinya nyampe ke tujuan dengan pemahaman yang utuh. Dan inilah petanya, dibagi jadi 6 bagian. Pertama, judul, biar orang dapat gambaran. Kedua, salam pemuka, buat membangun koneksi awal. Ketiga, pendahuluan, ini kail Anda buat narik perhatian mereka. Keempat, yang paling penting, isi. Disinilah Anda sampaikan semua argumen utama. Kelima, penutup, buat merangkum semua poin penting. Dan terakhir, salam penutup, biar berakhir dengan manis. 6 langkah ini adalah resep jitu buat pidato yang kuat dan terstruktur. Jadi sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih, metode penyampaian dan struktur isi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita gabungin dua hal ini biar jadi satu mesin komunikasi yang benar-benar efektif dan mantap? Yuk, kita simpulkan dalam satu formula simpel. Metode itu adalah soal bagaimana Anda menyajikannya. Ini gaya Anda. Kalau struktur, itu adalah soal apa yang Anda sajikan, kerangka pesan Anda. Nah, pas gaya yang pas ketemu sama kerangka yang kokoh, disitulah keajaibannya terjadi. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Jangan pernah pusingin soal kesempurnaan. Nggak perlu, fokus aja sama persiapan. Pilih metode yang paling bikin Anda nyaman, terus bangun pidato Anda di atas struktur yang solid tadi. Itulah sumber percaya diri yang sesungguhnya. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah kenal sama kelima metode ini, kira-kira mana nih yang paling Anda banget? Mana yang pengen Anda coba buat presentasi selanjutnya?
Apakah gaya dadakan impromptu? Atau mungkin gaya terstruktur ekstemporan? Pilihan Anda hari ini bisa jadi langkah pertama menuju pidato hebat Anda di masa depan.